Episode 37. Suamiku seorang CEO. Semua karyawan menatap kaget dan tak percaya. Baru sekali ini selama mereka bekerja di perusahaan Vandeles melihat dengan mata kepala sendiri, seorang presiden direktur mengangkat karyawannya sendiri. Mereka saling bersitatap satu sama lain dan bisik-bisik para karyawan mulai terdengar. Terbesit perasaan iri pada Lupita. Juga rasa kagum dan simpati pada Presdir Georgi yang perhatian pada semua karyawan. Di balik sikap dingin dan angkuhnya tersimpan kebaikan dan ketulusan seorang CEO tampan berharisma itu. Apa yang kalian lihat? Cepat bubar dan bekerjalah di ruangan masing-masing. Perintah William dengan sikap tegasnya. Semua karyawan langsung bubar. Padahal itu waktunya jam makan siang. Seluruh karyawan pergi untuk istirahat. Sudah pasti mereka ingin ke kantin yang berada di lantai dasar menaiki lift, tapi karena kejadian Lupita pingsan di dekat pintu lift. Jadi William membubarkan mereka agar tidak bergosip tentang karyawan dan presdirnya. Harlan terus berjalan cepat ke arah ruangan perawatan khusus karyawan. Diikut William di belakangnya. Saat sudah dekat William membuka pintu perawatan. Harlan masuk dan menaruh tubuh Lupita di atas ranjang. Dokter Arman datang mendekat. Tolong periksa gadis ini, dok. Ibu Harlan terlihat panik. Baik tuan. Sebenarnya Dokter Arman juga terlihat kaget, melihat seorang CEO datang sambil menggendong karyawannya, tapi rasanya kagetnya bisa ia tutupi dengan tersenyum. Dokter Arman dibantu suster mulai periksa Lupita. Suster Santi menutup gorden agar tidak terganggu saat pemeriksaan. Will, kau tunggu sebentar di sini. Tuan mau kemana? Aku mau mengganti pakaian. Maksud tuan, ingin menjadi Harlan. Harlan mengangguk pelan. Aku sangat khawatir dengan keadaannya. Tidak mungkin aku menjadi Georgi untuk menemuinya. Lalu bagaimana kalau dokter itu tahu tuan menyamar? Aku yakin kau pintar menutupi. Tak lama Dokter Arman menghampiri Harlan dan William. Bagaimana dengan Lupita? Tanya Harlan khawatir. Nona Lupita mengalami ada masalah dengan lambungnya. Bagian perutnya saat saya periksa agak keras, sepertinya kram. Baik dok, terima kasih. Wii, kau tunggu di sini. Awasi Lupita. William mengangguk. Harlan keluar ruangan dan masuk ke dalam lift menuju ruangannya. Sebelum masuk ia meminta sekretaris Anita mengantarkan teh manis hangat dan roti untuk Lupita di ruangan perawatan. Di dalam ruangan Harlan membuka jas dan kemejanya, mengganti dengan kaos biru bercelana jeans dan jaket kulit hitam. Memakai topi dan masker agar orang tidak ada yang curiga. Ia membuka pintu dan terlihat sepi, dengan cepat Harlan keluar dari ruangan menuju pintu lift. Saat ingin naik lift ia bertemu dengan Anita yang dari bawah. Maaf ya pak, jangan masuk lift itu. Tidak ada yang boleh masuk kecuali presdir dan asistennya. Ibu Anita pada Harlan yang tentu saja sudah merubah penampilannya. Harlan hanya mengangguk dan pindah ke posisi lift karyawan. Ting! Pintu lift terbuka. Ia langsung masuk ke dalam kotak berukuran 2 kali 2 meter. Setelah keluar pintu lift ia berjalan ke arah perawatan. Ceklek Harlan masuk ke dalam ruangan, ia masih melihat William masih berbincang dengan Dokter Arman. Harlan mengedipkan mata pada William saat menoleh padanya. Maaf Anda siapa? Tanya Dokter Arman pada Harlan. Dia karyawan bagian teknisi. Masih kerabat Nona Lupita. Tadi aku menyuruh orang untuk memanggilnya. Lebih baik kita minum kopi dulu di ruanganku dok. Biarkan Nona Lupita ditemani kerabatnya. Baiklah. Kondisi Nona Lupita masih lemah, ia belum siuman. Tolong kalau sudah siuman berikan obat ini untuk mengobati lambungnya. Harlan mengangguk dan menerima obat dari tangan Dokter Arman. Suster bukankah tadi mau makan siang dulu, pergilah. Nona Lupita sudah ada kerabatnya. Imbuh Dokter Arman. Baik dok. Setelah mereka pergi keluar, Harlan berjalan mendekat ke ranjang Lupita yang masih tertidur lemas di atas kasur. Di atas nakas ada segelas teh manis yang masih hangat dan roti sobek.
Tadi Harlan sudah menyuruh sekretarisnya untuk memberikan untuk Lupita. Harlan terus mengamati wajah pucat Lupita, tangannya mengusap lembut kepalanya. Tiba-tiba Lupi membuka matanya perlahan dan menatap seorang pria yang berdiri di depannya. Seketika Lupita terperanjat kaget dan ingin bangun. Harlan melarangnya. "Kau tidak usah bangun. Istirahat saja." "Siapa kau?" Lupita mengernyitkan dahinya. "Aku berada di mana?" ucapnya sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Harlan membuka maskernya dan tersenyum pada Lupita. "Mas Harlan. Kenapa tiba-tiba kau berada di sini? Ada apa denganku?" "Kau berada di ruangan perawatan, tadi kau pingsan di dekat pintu lift. Kebetulan tadi aku sedang mengantar pesanan untuk Tuan Georgi dan melihatmu pingsan. Lupi, kalau kau masih sakit, aku antarkan ke rumah sakit biar diperiksa bagian lambungnya." "Tidak usah mas, terima kasih. Sebentar juga sembuh. Aku memang memiliki mah kalau banyak pikiran biasanya mahku kambuh. Sekarang minumlah teh manis ini untuk menghangatkan perutmu." Lupita menerima gelas berisi teh manis yang masih hangat dan meminumnya perlahan. "Sebelum minum obat makanlah roti ini, tadi dokter menyarankan untuk makan dulu, setelah itu baru kita makan nasi." "Ya Tuhan, kenapa Mas Harlan begitu perhatian padaku, bahkan bisa tiba-tiba ada di sini saat aku pingsan?" gumam Lupi dalam hati merasa heran. "Hai, kenapa melamun? Ayo dimakan rotinya." Lupita mengangguk pelan dan memakan roti itu sampai setengah. "Maaf sudah merepotkan Mas Harlan. Lebih baik Mas bekerja lagi, aku sudah tidak apa-apa." "Tidak Lupi, aku akan menemanimu. Tadi asisten William kesini melihatmu dan berkata padaku kalau kau boleh pulang untuk istirahat." "Apa? Asisten William datang kemari?" "Iya, hanya sebentar." "Apa Tuan William tidak marah, kau menemuiku?" "Aku mengatakan masih kerabatmu yang kebetulan mengantar pesanan buat atasannya, jadi dia menitipkanmu padaku." "Aku sangat malu, baru masuk kerja sudah buat masalah," ujar Lupita tertunduk sedih. "Hei, buat apa bersedih? Sakit itu bukan dari kemauanmu, sudah minum obatnya dulu." Harlan memberikan 3 butir obat pada Lupita. Setelah meminumnya Lupita turun dari ran, yang, "Kau mau kemana?" "Ke toilet." Saat Harlan mau mengantar Lupita menolak. "Sudah mas, tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri, nggak usah diantar." "Tapi bukan perutmu masih kram, aku takut kau pingsan lagi." Lupita tersenyum tipis, "Tidak usah khawatir mas, ini sudah baikan." Lupita berjalan pelan masuk ke dalam kamar mandi. 5 menit kemudian ia sudah keluar. "Sekarang kita pulang. Kuantar sampai rumah." "Tidak mas, masih banyak pekerjaan belum selesai, aku tidak bisa pulang sampai jam 5 sore. Tapi asisten presdir sendiri yang bilang kau harus pulang dan istirahat." Lupita tetap kekeh dan menggeleng, "Aku memiliki tanggung jawab di perusahaan ini." Harlan langsung berbalik badan dan mengirimkan pesan pada William untuk datang ke ruangan perawatan. "Lupi, kau habiskan dulu teh manis dan rotinya, perutmu tidak boleh kosong." "Tidak mas, perutku perih. Aku ingin lanjut kerja ke ruanganku. Aku tidak ingin merepotkan Mas Harlan yang sedang bekerja." "Lupi, kau jangan keras kepala, kesehatanmu lebih penting." Ceklek. William masuk ke dalam ruangan, Harlan menyoroti matanya untuk berbicara pada Lupita. "Nona Lupita, saya sangat prihatin dengan keadaan Nona. Untuk penyembuhan Nona, lebih baik pulanglah dulu. Kau boleh istirahat di rumah selama 3 hari." "Tapi aku sudah tidak apa-apa, Tuan." "Nona Lupita, tolong hargai keputusan perusahaan demi kebaikan Nona." Lupita mengangguk, "Terima kasih Tuan, sudah memberikan keringanan, bila besok sudah baikan aku akan masuk kembali." "Baiklah, aku permisi." Setelah melirik pada Harlan, William pergi dari ruangan perawatan. "Ayo ambil tasmu, aku antarkan pulang." Melati menatap Harlan dan tersenyum. "Aku tunggu di lobi. Pelan-pelan saja jalannya bila masih sakit," ujar Harlan cemas. Lupita dan Harlan keluar dari ruangan.
Sebelum keluar Harlan memasang maskernya kembali agar tidak ada yang mengenalinya. Episode 38. Aku tunggu di lobi. Pelan-pelan saja jalannya bila masih sakit, ujar Harlan cemas. Lupita dan Harlan keluar dari ruangan. Sebelum keluar Harlan memasang maskernya kembali agar tidak ada yang mengenalinya. Lupita masuk ke dalam ruangan dan mengambil tas kerjanya. Ia berjalan keluar menuju lobi. Di depan lobi ia melihat Harlan sedang berdiri menunggu. Ayo Lupi, taksi sudah datang. Lupita mengangguk. Harlan membukakan pintu mobil untuk Lupita. Mobil berjalan setelah mereka sudah duduk di dalam. Dalam perjalanan Lupita hanya diam sambil tertunduk sedih. Tidak ada satu kata pun yang terlontar dari B1 birnya. Ia masih terus memikirkan rumah almarhum ayahnya. Lupi, kenapa kau diam saja? Dari tadi aku mengajakmu bicara tapi kau tidak merespon. Apa kau ada masalah? Lupita menoleh dan menggeleng pelan. Aku tahu kau sedang ada masalah, wajahmu tidak bisa dibohongi, kau terlihat sedih. Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Maafkan aku Mas, aku tidak bisa menceritakan masalah keluargaku, bagiku itu sama saja membuka aib. Tidak Lupi, kau bercerita hanya padaku. Untuk meringankan bebanmu, bukan untuk mencari kekuranganmu. Percayalah padaku, aku akan membantu sebisaku. Lupita mengangkat wajah, dan menatap Harlan sayu, mencari kebenaran dari ucapannya. Harlan menyentuh tangan Lupita, katakan masalahmu, aku tidak akan membiarkanmu bersedih. Apa ini ada hubungannya dengan bibimu? Lupita mengangguk pelan. Sudah kuduga, pasti ada hubungannya dengan bibimu. Katakan apa masalahnya? Tadi pagi bibi mengusirku. Dia berani mengusirmu. Harlan terlihat geram dengan alis terangkat. Bukankah itu rumahmu peninggalan ayahmu? Kata bibi rumah itu sudah dihibahkan atas nama pamanku Imron. Harlan terlihat kaget, apa ada bukti-buktinya? Ada. Lupita membuka tas dan mengambil sebuah surat yang diberikan oleh bibinya tadi pagi. Lalu menyerahkan pada Harlan. Harlan membaca surat hibah itu. Ini ada yang tidak beres Lupi. Sepertinya surat ini palsu. Lupita terkejut, benarkah surat itu palsu? Aku yakin surat ini palsu. Karena aku tidak yakin orang tuamu memberikan rumah itu pada pamanmu. Sementara ayahmu masih memiliki seorang putri. Jadi aku harus bagaimana? Suara Lupita terdengar sedih. Ia berharap Harlan bisa menemukan jalan keluarnya. Besok, akan aku selidiki surat ini. Bila benar ini surat palsu, kau bisa menuntutnya dan mereka harus pergi dari rumahmu. Lupita mengangguk sambil tersenyum getir. Sudah tidak usah khawatir, ini akan menjadi urusanku. Lalu di mana surat aslinya? Ini hanya fotokopi. Pasti masih sama bibi. Ya sudah aku akan bantu bicara dengan bibimu, untuk dia perlihatkan surat aslinya. Pasti bibi tidak akan terima dan marah-marah padamu, sifat bibi sangat keras kepala, paman pun tidak bisa berkutik. Kita tidak bisa diam saja seperti ini, Lupi. Kau berhak tahu surat asli itu, rumah itu hakmu. Kau harus perjuangkan. Iya Mas, aku akan perjuangkan rumah kedua orang tuaku. Mobil sudah berhenti di depan gang. Harlan membayar tagihan taksi. Berapa Pak? Tanya Harlan. 184.000 Mas. Mas, biar aku saja yang bayar. Gak usah, aku sudah siapkan. Harlan memberikan 2 lembar 100 ribuan dari saku celananya. Tidak usah kembali Pak. Terima kasih Mas. Lupita dan Harlan turun dari taksi. Mereka berjalan menuju rumah Lupita. Assalamualaikum. Lupita berulang kali memberi salam tapi tidak ada jawaban. Ia memegang handle pintu dan ternyata terbuka. Ternyata tidak dikunci. Ayo Mas masuk. Harlan masuk ke dalam dan duduk di sofa yang sudah usang. Mas mau minum apa? Tanya Lupi. Tidak usah repot-repot, kok tumben sepi. Aku buatkan kopi aja ya. Terserah kau saja. Iya Mas, tumben rumah sepi, biasa ada loli.
Ya sudah, aku buat kopi dulu ya Mas. Lupita masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Saat berada di dalam kamar ia mendengar suara nano-nano dari kamar Lolita. Kebetulan kamarnya bersebelahan dengan kamar Lolita. Suara apa sih? Kok kayak suara mer satu enti gitu? Gumam Lupita polos. Tapi kan tidak ada orang di rumah, apa Loli lagi tidur terus mengigau ya. Lupita sudah selesai mengganti baju dan keluar dari kamar untuk ke dapur. Saat melewati pintu kamar Loli, terdengar lagi suara, nano-nano semakin keras. Apa aku ketuk pintunya saja ya? Tapi pasti nanti dia teriak-teriak. Sudahlah, biarkan saja. Lupita mengambil gelas dan menaruh kopi bungkus ke dalam gelas, menuangkan air panas dan mengaduknya. Saat berjalan ke arah ruangan tamu, suara aneh itu masih terdengar jelas. Lupi dengan terburu-buru berjalan cepat dan menaruh kopi di atas meja. Lupi, kau kenapa? Kenapa wajahmu memerah begitu? Tanya Harlan bingung. Lupita menelan salivanya dan menarik nafas dalam-dalam. Itu Mas, aku mendengar suara aneh di kamar Lolita. Aku takut kenapa-napa, kok kayak orang kesakitan gitu ya. Seketika wajah Harlan menekuk, kau salah dengar kali. Bukankah tidak ada orang di rumah? Kupikir begitu, tapi ternyata di kamar Loli ada suara aneh gitu. Kayaknya dia lagi tidur dan mengigau deh. Kalau aku ketuk pintunya pasti dia marah-marah padaku. Boleh aku mendengarnya? Takutnya kenapa-napa. Kita wajib menolong Loli kalau sedang mengigau. Dia itu lagi tidak sadar, kau harus membangunkannya, kalau tidak keluar kita dobrak saja pintunya. Saran Harlan. Ya sudah, ayo. Harlan mengikuti langkah Lupita menuju kamar Lolita. Saat di depan pintu Harlan mulai mendengarkan suara itu dan ia terkejut dengan mata membulat. Karena tidak ingin kesalahan, Harlan menarik tangan Lupita untuk menjauh. Mas, kenapa? Suara apa itu? Tanyanya polos. Kau tidak paham dengan suara itu? Lupita menggeleng sambil mengerutkan keningnya. Tidak Mas, tapi kenapa tidak didobrak saja pintunya? Wajah Harlan terlihat tegang. Dia bingung mau menjelaskan pada Lupita yang sangat polos. Lupi, sudah berapa kali kau mendengar suara aneh itu? Baru sekali ini Mas. Emangnya kenapa? Sudahlah, kalau kau mendengar suara itu lagi, buru-buru kau tutup kuping dengan headset. Ingat ya apa yang sudah aku bilang. Harlan melihat kepolosan Lupita tanpa dibuat-buat. Iya Mas. Ceklek. Terdengar suara pintu kamar Lolita terbuka. Ia keluar kamar hanya memakai handuk sebatas dada. Sebenarnya tubuh Loli polos, tapi terbungkus handuk. Saat menutup pintu ia terkejut melihat Lupita dan Harlan sedang berada di ruangan tamu. Sialan si Lupi, dia udah pulang. Jangan-jangan dia mendengar suaraku tadi. Awas saja kalau Lupi bikin gosip. Aku akan kasih pelajaran. Buru-buru Loli berlari ke tanggal 4 Maret mandi. Ceklek. Suara pintu kamar Surti terbuka. Ia keluar kamar, melihat Harlan dan Lupita di ruangan tamu dengan ekspresi kaget. Oh, ada tamu. Masih sore udah nongkrong di rumah orang. Nongkrong tuh di warkop bukan di sini. Sindir Surti cetus. Bibi, tolong hargai tamu aku. Mas Harlan kesini ada perlu dengan Bibi. Dengan saya. Ada perlu apa ya? Sepertinya saya tidak punya urusan denganmu. Bibi dengarkan dulu. Sela Lupita. Emangnya kamu mau ngomong apa? Andai bukan Bibi Lupita, sudah aku jebloskan ke penjara, sekalian biar kapok. Aku tidak ingin menunjukkan kekuasaanku di depan Lupita. Aku tidak ingin Lupita tahu dulu, siapa aku. Maaf sebelumnya. Bukan aku ingin ikut campur masalah Lupita. Tapi tidak ada salahnya aku bertanya mengenai surat hibah yang orang tua Lupi berikan pada pamannya. Jedar. Surti membanting pintu kamar. Apa urusanmu ikut campur dengan urusan keluargaku? Menunjuk wajah Harlan. Terserah kalau Bibi anggap aku ikut campur, aku hanya ingin membantu Lupi saja. Karena aku peduli. Alah. Gak usah pakai belain si Lupi.
Kamu emangnya siapanya Lupi? Teriak Surti dengan wajah bengisnya. Bibi, tidak perlu berteriak seperti itu. Mas Harlan hanya bertanya baik-baik, kenapa harus marah-marah? Surti tidak terima, ia terus mengoceh tak karuan. Di saat keadaan rumah sedang kacau, Lolita mengambil kesempatan. Ia membawa seorang pria keluar dari kamarnya lewat pintu belakang. Lupita ingin memergokinya tapi ia urungkan, ia takut bibinya bertambah murka.